lagi sama aku Tasya. Buat kalian yang suka masak atau yang baru belajar masak, atau yang cuma suka lihat makanan aja, cocok banget buat kalian. Nah, hari ini kita lagi mau bikin fried chicken. Ini kayak makanan favorit di seluruh dunia ya. Makanya yang namanya brand-brand dari fast food fried chicken tuh selalu di mana-mana gitu ya. Kayak kalian melihat McD sama KFC itu kayak ngeliat minimarket di mana-mana ada. Jarak segini udah ada lagi, jarak segini udah ada lagi. Mungkin karena emang enak banget, fast food is good, tapi jangan keseringan ya. Makanya kalau yang misalnya nih nggak mau beli, aku kasih resepnya deh sekarang. Dan di resep ini bisa banget buat bisnis. Karena kalau resep fried chicken nih ya, kalau kalian perhatiin ada banyak teknik, ada banyak proses, banyak tahapan, dan banyak bumbu. Aku sudah melewati itu semua, jadi kalian gak usah takut. Aku nggak bakal ngeluarin resep yang aku sendiri, belum trial error dulu. Karena aku nggak mau sampai resep yang aku kasih ke kalian nanti errornya di kalian gitu. Aku nggak mau. Sama kayak resep donat kemarin, aku bisa pastiin itu kalian berhasil karena aku pun udah cobain trial error. Jadi aku akan kasih resep yang semaksimal dan semudah mungkin gitu. Nah, jadi gini, kita belajar dulu masalah fried chicken, oke? Pertama-tama, jadi di fried chicken ini nanti akan ada 3 proses. Yang pertama tuh brining. Brining itu mencelupkan protein atau ayam ke salt water. Gini, tau ngerti nggak kalau dalam artian kamusnya ya? Tapi kalau secara santainya gitu, intinya kita tuh lagi mau proses marinasi gitu loh. Mencelupkan ayamnya ke ramuan garam yang dicampur dengan asid gitu. Tapi kebanyakan resep-resep itu pakai susu. Jadi brining itu nggak salah, itu boleh banget dan kebanyakan orang memang pakai itu. Tapi kalau buat aku personally itu adalah mubazir atau pemborosan. Jadi kalau yang ngikutin resep yang dari video aku tidak menganjurkan kalian untuk memarinasi ayam dengan susu karena menurut aku mubazir banget. Karena setelah itu kalian nggak pakai lagi susunya. Di sini aku mau kasih info, tapi nanti rasanya nggak enak dong. Enak, percaya sama aku, karena sebenarnya yang orang luar pakai itu bukan susu guys, tapi buttermilk. Nah, si buttermilk ini tuh bukan dari susunya intinya, tapi dari acidity dari buttermilknya. Di sini kita ganti dengan cuka dan lemon. Jadi sebenarnya pakai air pun, asal ada cuka dan lemon itu akan ngasih the same exact result dibanding kalian pakai susu yang mubazir gitu ya. Satu itu, kedua proses untuk memberikan tepung ya. Jadi tepung itu ada 2 tahap. Satu ada tepung yang basahnya, adonan basah, dan ada tepung yang keringnya. Nah, adonan basah inilah yang nanti kita pakai susu. Karena kalau bikin adonan basah itu nggak mesti sampai kerendam gitu. Jadi kita pakai susunya ya sedikit aja tuh udah cukup. Nggak akan mubazir, akan dipakai semua. Dan baru tepung kering. Terakhir tahap ketiga adalah menggoreng. Kalau menggoreng pastinya kalian semua bisa ya. Cuman yang paling intinya aja sih pastiin kalau kalian ngegoreng minyaknya tuh harus panas dulu. Ngomong-ngomong proses brining atau perendaman itu kenapa itu penting banget. Jadi gini, kalau ayam yang nggak di brine itu dia akan dry. Jadi kalau kalian makan ayam yang kadang suka kayak kenapa kering, itu biasanya dia nggak direndam dulu. Dan semakin lama kalian merendam ayam itu di cairan asidnya itu atau di susu juga bisa, itu akan membuat ayam yang jauh lebih juicy ketika digoreng. Ini adalah gambar contohnya, aku kasih pop up juga di sini. Ini yang sebelah sini adalah yang nggak di brine dulu. Jadi ayamnya ketika digoreng dia akan kelihatan banget pori-porinya dan keras. Sedangkan ayam yang di brine dia akan lebih juicy, menghilap dan enak banget. Dan aku pastiin ke kalian, ayam fried chicken yang kalian makan udah pasti di brine dulu yang kalian biasa beli. Karena kalau enggak, dia nggak bakal bisa selengket, sejuicy dan seenak itu. Oke? Jadi yang penting sabar aja. Kalau yang mau ke kantor ya pagi lah ya, sebelum ke kantor bikin briningnya dulu tuh, campuran cair masukin ke kulkas. Pulang dari kantor kan udah 8 jam tuh, tinggal goreng gitu. Oke? Langsung aja kita lihat step by stepnya. Nah, ini dia bahan-bahan yang kalian butuhkan untuk membuat fried chickennya. Bumbunya lumayan banyak ya. Sekarang kita akan bikin seasoning mixture-nya dulu. Tadi kita masukkan 1 sendok makan bubuk paprika dan ditambah dengan 1 sendok makan cayenne powder dan 2 sendok makan cabai bubuk. Dilanjutkan dengan 1 sendok makan lada putih, 1 sendok makan bawang putih bubuk, dan 1 sendok makan bawang bombay bubuk, 2 sendok makan kaldu jamur, dan 2 sendok makan kaldu ayam. Terakhir tambahkan 1 sendok teh jahe bubuk. Lalu kalian aduk. Ini adalah campuran dari tepung bumbu yang akan kita campurkan di adonan tepung kita. Sekarang saatnya kita proses brining dan marinasi. Kalau kalian ingin dagingnya lebih meresap ke dalam bumbunya, kalian bisa belek bagian daging ayamnya seperti yang aku contohkan di video aku.
tapi ini nggak wajib kok. Pastikan kulitnya terbuka dengan rapi ya, jadi tetap menempel kepada dagingnya. Nah, bumbu yang tadi sudah kita bikin, kalian ambil jangan semuanya ya, secukupnya aja, asal untuk meratakan seluruh permukaan ayamnya. Kalian pijat-pijat seluruh bumbunya ke dalam permukaan ayamnya. Ini nanti dapat membantu proses marinasi, jadi bumbunya lebih meresap ke dalam. Setelah semua tercampur rata, sekarang saatnya kalian pindahkan ke mangkuk atau wadah yang lebih besar. Karena sekarang kita saatnya braining. Aku masukkan 100 ml air lemon. Air lemon di sini dapat membantu agar dagingnya lebih tender atau lebih empuk setelah proses marinasi. Lalu tambahkan sedikit air, airnya secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Dan pastikan mangkuknya tertutup dengan rapih. Lalu masukkan ke lemari es, minimum 4 jam, maksimal semalaman. Semakin lama semakin akan tender. Sekarang kita akan bikin adonan basahnya atau wet mixture-nya. Kalian masukkan 450 ml susu UHT, lalu ditambahkan lagi dengan seasoning mixture yang tadi awal sudah kita bikin. Di sini aku memasukkan kurang lebih 3 sendok makan. Lalu kalian aduk sampai merata. Pastikan ya, wet mixture-nya harus benar-benar cair, jangan sampai terlalu kental. Lalu tambahkan 1 butir telur. Kalau menurut kalian terlalu kental, kalian bisa tambahkan susu lagi atau air. Sekarang kita bikin dulu dry mixture-nya. 200 gram terigu ditambah dengan 2 sendok makan tepung maizena. Kalian aduk dan sekarang tambahkan lagi seasoning mixture-nya. Jadi seasoning mixture ini kita pakai di semuanya, dari tahap marinasi untuk campuran adonan basah dan adonan keringnya. Makanya rasanya nanti benar-benar akan enak banget. Nah, untuk yang dry mixture kalian bisa icip-icip juga dengan tangan kalian. Kalau menurut kalian bumbunya kurang asin atau kurang pedas, kalian bisa tambahkan sendiri ya. Terakhir tambahkan 1 sendok teh baking powder. Di sini aku merasa kurang pedas, makanya aku tambahin lagi seasoning mixture-nya. Aku tambahkan juga kaldu jamur biar lebih gurih dan chili powder biar semakin pedas. Tapi ini tergantung selera kalian ya. Setelah marinasinya selesai, aku di sini marinasi kurang lebih 6 jam. Sekarang saatnya proses coating. Akan ada 3 tahap. Tahap pertama, kalian tiriskan dulu air dari sisa marinasi, masukkan ke dry mixture-nya dulu. Lalu kalian buang sisa-sisa tepungnya dan celupkan ke wet mixture-nya. Dari wet mixture baru terakhir kalian masukkan lagi ke dry mixture. Nah, di sini kalian agak remas-remas. Nanti konsistensinya tepungnya akan bentuknya geradakan, tapi nanti kalau digoreng akan jadi super crispy banget. Tuh kayak gitu. Lanjutkan sampai semua ayamnya sudah kita baluri dengan tepung. Ingat ya, ke tepung dulu, ke wet mixture, baru balik lagi ke dry mixture-nya. Gampang kan?
Setelah proses ini selesai, kalian pastikan untuk diamkan dulu ayamnya kurang lebih 10-15 menit sebelum kalian goreng. Sekarang saatnya menggoreng. Pastikan minyaknya sudah panas, tapi ketika minyaknya sudah panas, kalian kecilkan apinya ya, sehingga ayamnya akan matang sampai dalam. Benar-benar crispy banget dan warnanya merah banget ya. Bumbunya meresap sampai dalam banget loh resep ini. Jadi bukan hanya tepungnya aja yang gurih, tapi sampai ke adonan ayamnya, dalamnya pun gurih banget. Wow. Jadi deh, ini aku bikin 2 rasa. Kalau kalian lihat ada yang kurang merah warnanya karena di situ aku tidak menggunakan chili powder. Jadi buat kalian yang gak mau pedas, kalian bisa bikin yang tanpa chili powder. Hasilnya akan seperti yang di video aku. Selamat mencoba geng masak. Lihat ya, ketika dibuka benar-benar bumbunya banyak banget dan meresap sampai ke dagingnya. Di belakang kulitnya aja itu udah bumbunya semua. Jadi benar-benar enak banget dimakannya. Kalian bisa lihat sendiri karena ayamnya kita braining, jusnya sampai keluar dari dagingnya. Lihat kan di situ? Super juicy banget dagingnya. Yummy, selamat mencoba. Nah tadi kalian udah lihat aku masak, sekarang aku tinggal makannya udah gak sabar banget ya, tadi dipajang depan muka aku udah pengen makan banget. Lihat nih, ini tadi yang udah aku coba buka kulitnya, kalian lihat sendiri gak? Sampai di kulitnya tuh bumbu semua, ayamnya juga super juicy, oh my god. Aku mau coba ayamnya dulu. Bumbunya bener-bener sampai ke dalam-dalam banget. Ini yang pedes, yummy. Thank you for watching. I'll see you on my next one. Bye bye.